Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Pratiwi dari kelas 10 TKP 1. Saya ingin mempresentasikan tugas administrasi. Administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan. Tujuan dari administrasi adalah agar seseorang usaha dapat memantau aktivitas administrasi perusahaannya. Jenis-jenis administrasi adalah 1. Administrasi publik. Administrasi publik dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap publik terkait keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil dari kinerja lembaga negara, yakni lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Contoh dari administrasi publik adalah pengadaan layanan pembuatan kartu tanda penduduk bagi masyarakat. 2. Administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berfokus pada implementasi rencana pemerintah dalam meningkatkan potensi sesuatu wilayah dan masyarakatnya. Administrasi pembangunan umumnya dilakukan untuk memicu laju pertumbuhan di wilayahnya yang keadaan wilayah dan masyarakat belum berkembang atau mengalami masalah sehingga harus dilakukan pemulihan dan penataan ulang. Administrasi pembangunan memerlukan kerjasama antar pihak pemerintah dan masyarakat yang hendak dibangun. 3. Administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dengan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Dr. Soekarno menggolongkan administrasi ke dalam 3 jenis, yakni administrasi negara, administrasi swasta, dan administrasi internasional. Jenis-jenis administrasi. Administrasi negara, yakni administrasi yang dilangsungkan dengan tujuan mengatur urusan-urusan yang menyangkut berbagai kepentingan umum di dalam suatu negara. Administrasi negara terbagi menjadi 2. Administrasi pemerintah negara. Semua pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan melayani kepentingan umum atau masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu A. Administrasi sipil, yakni seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap tingkatan lembaga tertinggi, termasuk tindak di dalamnya adalah departemen dan non-departemen. Contoh, pegawai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga DPR dan MPR. Yang administrasi militer, yakni keseluruh kegiatan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata, misalnya TNI. 2. Administrasi perusahaan negara. Kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara. Contoh, perusahaan milik negara adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang terdiri atas Perjan, perusahaan jawatan, Perum, perusahaan umum, dan Persero, perusahaan perseorangan. B. Administrasi swasta. Yang B. Administrasi swasta dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadi dan golongan. Administrasi swasta merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta non-pemerintah dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri ataupun golongan. Administrasi swasta terbagi menjadi 2, administrasi niaga dan administrasi non-niaga. Terbagi menjadi 2. 1. Administrasi niaga adalah seluruh kegiatan yang dilakukan pihak swasta dalam bidang perdagangan atau perniagaan. 2. Administrasi non-niaga adalah seluruh kegiatan yang dilakukan pihak swasta dalam bidang sosial, budaya, dan kesejahteraan lingkungan. C. Administrasi internasional, yakni seluruh kegiatan yang dilakukan oleh
organisasi-organisasi internasional yang diikuti oleh beberapa negara di seluruh dunia. Administrasi internasional bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya. Dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Administrasi niaga internasional adalah seluruh kegiatan yang dilakukan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Kegiatannya adalah menjamin keuntungan bagi negara-negara yang bergabung di dalamnya. Administrasi niaga internasional juga membawa pengaruh besar terhadap penentuan kebijakan perekonomian dunia. Contoh, administrasi niaga internasional dapat ditemukan pada organisasi perekonomian seperti OPEC. Dua, administrasi non-niaga internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat internasional. Administrasi dapat ditemukan pada organisasi-organisasi humanis di bawah naungan PBB seperti UNICEF, WHO, dan FAQ. Fungsi administrasi. 1. Fungsi rutin adalah fungsi yang membutuhkan pemikiran minimal, pencakupan kegiatan berarsipan, dan mengadakan dokumen. Dilakukan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari. 2. Fungsi teknis adalah fungsi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan terampilan. Dilaksanakan oleh staf yang tergabung dalam Departemen Teknologi Informasi. 3. Fungsi analisi adalah fungsi yang dibutuhkan pemikiran kritis dan kreatif. Dilakukan seseorang manajer yang bertanggung jawab. 4. Fungsi interpersonal adalah fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan pemutusan staf sebagai jenjang karir sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi. 5. Fungsi manajer adalah fungsi yang membutuhkan perencanaan, perorganisasian, dan motivasi. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.